Newsman Opinion. Mitra bisnis viral, Roy Suryo ikut acara touring klub mobil, padahal dirinya sudah menjadi tersangka penistaan agama karena mengupload gambar stupa Candi Borobudur berwajah mirip Jokowi. Netizen banyak berkomentar karena 2 kali diperiksa polisi, Roy Suryo keluar dari pemeriksaan dengan kondisi terlihat sakit bahkan di kursi roda. Sementara di video touringnya itu terlihat sehat dan tertawa bahagia. Netizen pun heran kenapa Roy tidak ditahan seperti para tersangka kasus penistaan agama sebelum-sebelumnya. Apa komentar Anda melihat hal ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Jadi kalau ditanya kenapa dibunuh, karena yang dihina itu agama minoritas sih sebenarnya. Beda lah kalau yang dihina agama yang mayoritas, itu satu. Terus yang kedua, ya yang jelas mencoreng citra polisi lah. Ternyata kan enggak. Itu aja. Terima kasih. Ini suatu bukti bahwa Roy Suryo itu benar-benar badut. Jadi dia seorang badut. Jadi waktu diperiksa berlagak seperti dia sakit, dia tidak berdaya. Begitu dia mengadakan dengan mobil itu touring, wah dia ketahuan bahwa aslinya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dengan manusia-manusia yang seperti ini. Dia tidak layak untuk dipilih atau tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Inilah pada negara kita, hukumnya, kalau yang berbuat salah itu entah menghina agama atau perbuatan pidana lain, itu kalau orang kecil atau orang menengah ke bawah, itu penegakan hukumnya tajam luar biasa atau tajam banget. Akan tetapi jika orang tokoh-tokoh di atas, itu dia tumpul. Jadi kalau ada bersalah ditangkap, ditandu, sementara di polsek atau polres itu ya di tempat kejadian. Kalau orang menengah ke bawah, orang menengah ke atas lah bisa dinego lah, sebenarnya itu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau hukum itu berlaku ya buat orang-orang yang susah aja. Jadi itu sangat memalukan. Ya memang prihatin ya. Saya secara pribadi prihatin terhadap kepolisian, khususnya Kapolri ya. Mestinya dia itu berani bertindak tegas ya. Jadi saya perhatikan kalau si A penista agama yang bisa dihukum bertahun-tahun, si B penista agama cuman berbulan-bulan. Nah, yang ini juga sama. Jadi saya melihat memang belum lagi kita lihat sekarang yang lagi tren ini kan yang Brigadir J sampai udah kalau ngelihatnya tuh sadis banget ya, mukanya babak belur, banyak disayat-sayat di sana sini, terus katanya kalau menurut pengacaranya ada yang patah kakinya. Nah udah sampai berapa hari baru udah di komen-komen sama netizen sama pengacara, baru di otopsi ulang dan sebagainya. Jadi memang ini di dalam tubuh Polri ini banyak yang kurang beres kalau saya lihat ya. Mungkin udah saatnya lah Pak Kapolri harus berani bertindak tegas. Kapan lagi berbuat baik buat bangsa ini? Masih. Jadi kan begini, itu namanya orang kelainan jiwa ya. Saya pikir selama ini pun kalau kita lihat cara dia tertawa, cara dia kasih komentar, menurut saya memang ini ya kalau bagus diperiksa ke rumah sakit jiwa dulu. Karena kan apapun dia, apalagi dia seorang akademisi, terus nggak tahu malu. Nah sekarang dia ketawa-ketawa naik mobil, dia pikir udah keren gitu. Tapi kalau dia punya budaya malu, seharusnya ya nggak seperti itu. Jadi sama saja dengan partai yang membesarkannya itu nggak tahu malu. Emang menurut saya itu kumpulan-kumpulan orang gila di situ. Jadi sama sekali urat malunya itu udah mati. Dulu aja perkakas dari rumah kedinasan dibawa semua, mati urat malunya. Jadi menurut saya orang ini percuma kita tanggapin. Anggap saja memang anjing gila. Terima kasih. Hal ini tidak akan terjadi kalau yang dirasakan agama itu. Paham kan? Ya, ini karena agama yang ini, maka ya agak santai aja gitu pihak
pihak berwenang ya. Makasih. Menurut saya ini sangat mengecewakan rakyat Indonesia, terutama umat Buddha ya, karena patung Dewa Buddha itu lambang dewa bagi mereka. Dewa itu kan bagaikan Tuhan yang mengajarkan kejujuran dan juga kebenaran. Jadi tidak seperti pejabat negara di Indonesia. Jangankan sama, menyerupai atau mirip aja tidak, jauh sekali, bertolak belakang 180 derajat. Kalau pejabat negara di Indonesia, apakah presiden, wakil presiden, atau apapun itu, di eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pemilu-pemilunya di belakang layar kan curang. Dari pertama kali negara ini merdeka sampai sekarang. Bahkan itu terjadi permainan settingan atau jual jabatan. Sedangkan Tuhan itu kan mengajarkan kejujuran dan kebenaran. Jadi sangat bertolak belakang. Itu ada umat Buddha yang tersinggung di Indonesia. Dan kalau pelaku pelanggaran terhadap penistaan agama atau agama di Indonesia ini tidak dilakukan penegakan hukum yang jujur dan adil, padahal ada pasal 27 di Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen 4 kali, di mana setiap warga negara itu berhak diperlakukan yang sama. Jadi tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Itu dijamin loh Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen 4 kali di pasal 27. Tapi kenapa di Indonesia ini tebang pilih terus atau pilih kasih terus? Tajamnya penegak hukum hanya di bawah kalangan dari bawah, tetapi tumbuh juga kalangan dari atas. Kita kapan majunya kalau negara seperti ini? Ini mengalahkan drama Korea, dan dia sangat melecehkan penegak hukum, terutama institusi kepolisian. Kenapa? Dia sudah menistakan agama, kemudian menghina presiden kita. Mungkin kalau polisi sampai tidak menahan dia, tidak bertindak tegas, itu sangat kelewatan. Beda sekali dengan perlakuan dengan Nikita Miryani yang diserbu rumahnya tengah malam, kemudian ditangkap di mall. Dengan Nikita Miryani kan melakukan kesalahan yang belum jelas. Nah, ini jadi yang melakukan adalah Polres. Nah, sekarang Polda kenapa tidak menahan Roy Suryo? Ini sangat menampar institusi kepolisian. Terima kasih. Kalau polisi tidak tindak ini berarti suatu kemunduran bangsa kita. Presiden berani dihina. Apakah dia punya agama, punya pendidikan? Kalau tidak ditindak sih, waduh, gimana muka kita, bangsa kita mau taruh di mana? Terima kasih. Menurut saya sih mungkin karena yang disinggung itu agama yang nggak banyak orang gitu loh. Jadi, tapi kalau yang agama mayoritas, hakim ya atau siapapun itu terpaksa gitu loh, karena ada tekanan dari banyak orang. Kalau ini kan mungkin nggak ada yang neken gitu loh. Jadi ya kasusnya ya kayak nggak ada yang nggak dilanjutin aja gitu aja. Jadi nggak berlaku adil sih gitu. Terima kasih. Itu Roy Suryo itu ada bakat menjadi pemain pelakor. Dia sangat melecehkan hukum, sangat melecehkan polisi. Sekarang tergantung polisi yang mau terima ya dilecehkan oleh Roy Suryo. Kalau nggak terima ya harus ditahan. Gitu, itu yang penghinaan itu namanya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya ini kan udah kebiasaan ya, kalau hukum di negara ini kan terutama sejak zaman Pak Jokowi ya, itu hukumnya bisa dinego, bisa tawar-tawar kalau ada uang, kalau ada kekuasaan, dan kalau ada tekanan. Jadi bukan soal Roy Suryo atau bukan ya karena itu tadi. Karena Roy Suryo kan mau nggak mau masih ada pengaruhnya ya, atau polisinya juga udah malas karena nggak ada tekanan seperti yang Bapak sebelumnya komen tadi. Dari saya itu aja, terima kasih. Sejak pemerintahan Jokowi 5 tahun terakhir, ini negara Indonesia makin kacau ya. Masa orang sekelas selevel Roy Suryo aja bukan hukum. Terus pertama, seperti katanya karena minoritas yang sindir. Nah, Kapolri ini sendiri mengusulin penegakan hukum makin parah. Coba kalau yang tersinggung itu adalah mayoritas, ampun, Indonesia mabuk agama, belum tertutup ini negara. Banyak kasus-kasus tuh kalau minoritas sama mayoritas, selalu yang kalah tuh minoritas. Baik suku, agama ya, semua dah. Ada kasus hukum pasti dikalahkan dah. Itu kalaupun di proses CCTV cuman sebutnya cuma acting atau apa ya. Udah gitu yang jabatan tinggi sama yang jabatan rendah nih, kayak kasus Brigadir S juga ujung-ujungnya juga yang dijadiin korban juga pasti si Brigadir S.
kayak susah lah kalau di sini kalau masalah keadilan ya. Beda sama mungkin di negara lain atau Malaysia lah, nggak usah jauh-jauh. Presidennya aja kalau korupsi aja itu siapa tuh kayak Mahathir Mohamad tuh tegas, itu presiden yang sebelumnya nggak benar dimasukin sel. Kalau sini kan nggak bisa kayak gitu. Makasih. Periksa sudah 2 kali, sudah jadi tersangka, tapi tetap aja nggak dihukum. Ya beginilah Indonesia hukumnya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang dinamakannya. Saya mau jadi presiden yang benar-benar tegas gitu. Korupsi aja orang pada dikeluarin, dibilang tahanan luar lah, itulah. Sedih saya melihat negara kayak begini. Menurut saya sih memang sebenarnya kan penahanan ataupun tidak itu adalah wewenang dari penyidik ya, penyidik dari polisinya. Tapi ya ngelihat dari yang lalu-lalu, biasanya kalau misalnya ada dugaan penistaan agama atau apa langsung ditahan. Baik Ahok, terus kemarin siapa lagi lah, banyak lah. Tapi yang ini enggak gitu. Dan juga ya mungkin karena kalau yang Ahok dan yang lain-lain itu terkenal, sementara Roy Suryo sangat tidak terkenal atau dianggap supaya tidak terkenal ya. Tapi yang nggak tahu juga lah. Tapi yang pasti sih ini membuat tanda tanya, dan sebaiknya sih polisi melakukan hal yang tidak tidak by the book aja. Kalau by the book sih memang iya benar itu wewenangnya penyidik untuk menahan atau tidak. Tapi dia juga harus memperhatikan masyarakat juga, dan ya banyak orang yang menilai ya udah memang kalau misalnya nanti kan dia bersalah atau tidak itu ditentukan di pengadilan, tapi kalau memang bisa ditahan ya ditahan aja gitu loh. Ini menunjukkan bahwa arogansinya seorang tersangka, seorang Roy Suryo begitu sombong, begitu poanya itu. Nah itu catatan besar buat si aparat, bahwa kalau tindakan hukum harus benar-benar tegak dan adil untuk semua. Ketika yang mayoritas disentuh sedikit, semua ribut, gempar untuk seluruh dunia. Nah sekarang giliran yang minoritas disentuh, penanggapannya kok begitu-begitu aja. Saya mau tuh adil. Kalau Roy Suryo sudah tersangka, tangkap dan penjarakan gitu. Harus tegas, semuanya harus sama. Di muka hukum tidak ada yang kebal hukum. Harus adil dan semua harus taat pada hukum, begitu. Saya pikir ini memang cerminan juga ya, wajah dari kualitas penyidik gitu. Bagaimana asesmen yang dilakukan penyidik sampai seseorang yang seperti ini bisa bebas, dan ternyata di tempat lain dia ketawa ketiwi sehat-sehat saja gitu. Berbeda sekali dengan penampilan ketika diperiksa oleh Polri. Nah, seperti Bapak pertama tadi mengatakan equality before the law, kan kalau penghinaan agama itu harus ditahan ya harusnya ditahan. Jadi Rumah Sakit Polri juga bagaimana asesmennya, kenapa ini bisa bebas pada saat di interview, tapi setelah itu kok malah bebas melakukan penghinaan terhadap kebijakan yang dilakukan penyidik, yaitu ternyata dia di luar sehat-sehat saja, pestapora gitu. Terima kasih. Ya, itulah kenyataannya di negeri ini yang terjadi ya. Coba kalau agama tertentu yang mayoritas di sini, orang bicara apapun langsung kesentil gitu, langsung tuh cepet-cepet diproses tuh penistaan agamanya. Kenyataannya seperti Abdul Somad contohnya, sama nih dengan si Roy Suryo gitu. Harusnya dia orang yang terdidik ya gitu loh, tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Itu aja nggak ditahankan. Nah itulah kenyataannya negeri ini. Kalau yang agama tertentu nih yang mayoritas, orang lain cuma bicara apa aja gitu, udah langsung salah. Nanti diuangin penistaan agama. Terus tempat ibadahnya seperti yang di Medan itu, Ibu Liana atau siapa itu ya, saya lupa, langsung dibakar tuh namanya vihara segala macam, nggak diproses, nggak diapa-apain gitu loh. Yang membakar itu melakukan tindakan yang kriminal. Ini udah kenyataannya kayak begini, orang cuma bicara apa aja udah salah gitu. Nah makanya kita bingung dengan negara ini ya, kalah dengan ormas. Jadi mau percaya atau tidak percaya dengan hukum di negeri ini, terus terang sih memang tidak percaya.
saya, gitu aja. Ini seorang Roy Suryo ini memperlihatkan kepada kita wibawa kepolisian itu kadang-kadang dianggap remeh oleh sekelompok orang tertentu yang mungkin mereka merasa memiliki power. Jadi menurut saya kejadian Roy Suryo ini adalah kesempatan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres mana atau yang mana yang menangani, harus segera bertindak tegas dalam 1-2 hari ini. Kalau kepolisian tidak melakukan tindakan tegas terhadap Roy Suryo, ini langsung mengafirmasi bahwa kepolisian sangat dianggap remeh. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang dianggap sepele, tapi menurut saya Kapolri mesti itu harus kasih komen. Seorang Kapolri itu dia harus membentuk institusinya itu semakin kuat hari demi hari. Dan inilah kesempatannya melalui peristiwa Roy Suryo ini. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.